Sebuah informasi yang saat ini mengundang tanah air Indonesia jelang perayaan HUT kemerdekaan Indonesia ke-81. Pasalnya, jelang 2 hari akan berlangsung upacara pengibaran bendera merah putih sebagai bentuk perayaan HUT RI ke-81. Konflik kembali terjadi di Banda Aceh. Tepatnya kemarin 15 Agustus 2026, segenap masyarakat Aceh merayakan 21 tahun Hari Perdamaian Aceh. Dalam acara memperingati Hari Perdamaian tersebut, ternyata tidak berjalan kondusif seperti tahun-tahun sebelumnya. Pasalnya, sejumlah warga Aceh yang hadir dalam perayaan tersebut mendadak menurunkan bendera merah putih dan menggantinya dengan mengibarkan bendera bulan bintang. Hal ini memicu ketegangan seketika langsung terjadi antara masyarakat Aceh dan aparat gabungan TNI Polri yang berada di lokasi kegiatan. Bentrokan pun tak bisa dihindarkan antara masyarakat Aceh dan aparat gabungan. Sejumlah kendaraan aparat dikabarkan rusak akibat dilempari masyarakat Aceh. Tidak berakhir di situ, warga Aceh pun menyerang rumah Wakil Gubernur Provinsi Aceh dengan mencopot lambang burung Garuda yang terpasang di rumah jabatan Wakil Gubernur, lalu menginjak dan menyeretnya ke jalan. Melihat visual tersebut, kami dari tim Berkas Jurnalis mencari berbagai referensi untuk mengulasnya dalam konten kali ini. Rangkuman Berkas Jurnalis dalam sejumlah sumber menemukan fakta lama di masa lalu di balik konflik tersebut. Bahwa bendera dan lambang Aceh adalah problem hukum yang tersisa. Berdasarkan nota kesepahaman antara pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani di Helsinki pada 15 Agustus 2005, Aceh diberi sebuah status khusus dalam negara Republik Indonesia. Dalam batas-batas tertentu, pemerintah Aceh berwenang untuk mengatur dirinya sendiri yang memiliki perbedaan dengan daerah otonomi lainnya di Indonesia. Status khusus yang diperoleh Aceh diantaranya diperbolehkan Aceh memiliki partai politik yang dilokalisir, keikutsertaannya dalam pemilu di wilayah Aceh, dan juga diperbolehkannya Aceh untuk memiliki lambang, bendera, dan lagu daerah yang berlaku secara khusus di Aceh. Dengan ditandatangani nota kesepahaman tersebut, maka pemerintah Indonesia bersama-sama dengan DPR lalu mengundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh pada 1 Agustus 2026. Sebagaimana dalam nota kesepahaman, Undang-Undang Pemerintahan Aceh juga mengatur bahwa pemerintahan Aceh juga mengatur bahwa Aceh berhak memiliki bendera, lambang, dan himne tersendiri yang tidak boleh dianggap sebagai lambang kedaulatan Aceh. Namun pada 10 Desember 2007, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang lambang daerah. Regulasi ini melarang bendera, lambang, dan himne daerah memiliki persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan dengan bendera, lambang, dan himne organisasi terlarang atau organisasi atau perkumpulan atau lembaga atau gerakan separatis. Pada 25 Maret 2013, pemerintah Aceh bersama-sama dengan DPR Aceh telah mengesahkan Kanun Nomor 2 Tahun 2013 tentang penetapan bendera dan lambang Aceh. Bendera dan lambang Aceh yang disahkan dalam kanun ini pada dasarnya adalah bendera dan lambang yang dahulu digunakan oleh Gerakan Aceh Merdeka. Pengesahan kanun ini segera menuai kontroversi yang tidak hanya datang dengan pemerintah pusat, namun juga datang dari masyarakat Aceh sendiri. Pemerintah pusat termasuk beberapa elemen dalam masyarakat Aceh dan Indonesia dalam hal ini tetap bersikeras bahwa kanun mengenai bendera dan lambang Aceh tidak boleh melanggar PP Nomor 77 Tahun 2007. Kementerian Dalam Negeri juga telah mengumumkan akan melakukan evaluasi terhadap kanun Aceh yang mengesahkan bendera dan lambang Aceh dianggap terafiliasi dengan gerakan separatis. Sementara itu, pemerintah Aceh seperti dikutip dari sejumlah media mengatakan penetapan lambang dan bendera ini sudah sesuai dengan aturan perundangan yang ada. Keberadaan PP Nomor 7 Tahun 2007 tentang lambang daerah sendiri merupakan turunan dari berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemerintahan daerah dan juga pemerintahan daerah yang menyandang status khusus. Secara khusus, dalam penjelasan PP Nomor 77 Tahun 2007 telah menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan desain logo dan bendera organisasi terlarang atau organisasi atau perkumpulan atau lembaga atau gerakan separatis
dalam ketentuan ini misalnya logo dan bendera bulan sabit yang digunakan oleh gerakan separatis di Provinsi Aceh, logo burung mamruk dan bintang kejora yang digunakan oleh gerakan separatis di Provinsi Papua, serta bendera benang raja yang digunakan oleh gerakan separatis di Provinsi Maluku. Entah disengaja ataupun tidak oleh pemerintahan pusat, namun PP ini menunjuk secara khusus bahwa logo dan bendera bulan sabit digunakan oleh gerakan separatis di Provinsi Aceh, dan hal inilah yang diperkirakan akan membulatkan keputusan pemerintah pusat untuk membatalkan Kanun Aceh mengenai bendera Aceh. Kontroversi ini sebenarnya tidak perlu terjadi apabila semua pihak menyadari status khusus yang disandang oleh setiap wilayah termasuk Aceh sejak ditandatanganinya nota kesepahaman antara pemerintahan Indonesia dengan gerakan Aceh Merdeka. Dengan ditandatanganinya nota kesepahaman tersebut, maka gerakan Aceh Merdeka telah secara eksplisit mengakui status Aceh sebagai bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia yang memiliki karakteristik khusus dibanding daerah lain. Gerakan Aceh Merdeka beserta seluruh perangkat yang dimilikinya tidak lagi dapat dipandang sebagai bagian dari gerakan separatis, apalagi pemerintahan Indonesia juga telah mengumumkan berbagai program khusus termasuk amnesti bagi para beligeren tersebut. Dengan ditandatangani nota kesepahaman, maka gerakan Aceh Merdeka tidak lagi berstatus sebagai gerakan separatis atau gerakan yang dapat dipandang berkehendak untuk memisahkan Aceh dari negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, penggunaan segala lambang, logo, dan juga himne yang dahulu digunakan oleh gerakan Aceh Merdeka tidak lagi dapat dipandang secara hukum sebagai bagian dari eksistensi sebuah gerakan separatis. Tentu berbeda pemaknaan PP nomor 77 tahun 2007 apabila Aceh berstatus khusus dengan gerakan Aceh Merdeka yang masih mengangkat senjata untuk kemerdekaan Aceh. Untuk itu, ketentuan yang melarang penggunaan segala bendera, lambang dan himne yang menyerupai dengan sebuah gerakan separatis patut dilarang. Pelanggaran berdasarkan PP nomor 77 tahun 2007 ini tentu berlaku bagi daerah yang berstatus khusus namun masih menyimpan bara konflik politik seperti di Papua. Tidak ada yang salah dengan pengesahan kanun tentang bendera dan lambang Aceh tersebut. Yang penting diperbaiki adalah cara kita memahami, memaknai dan menafsirkan sebuah legislasi terkait situasi dan kondisi terkini di daerah yang menyandang status khusus. Itulah informasi yang dapat kami bagikan ke ruang saudara yang terjadi 2 hari yang lalu, tepat jelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Berikanlah kebijakan yang baik agar tidak terjadi gejolak khusus bagi Pak Presiden dan seluruh pejabat pusat. Salam hormat untuk musuh.